Astagfirullah. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Hadits yang menjelaskan haramnya musik itu bukan cuma 1-2 hadits saja. Kemudian yang menjelaskan haramnya musik itu bukan cuma hadits saja. Ada ayat Al-Quran. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith. Itu lahwal hadith ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud sebagai al-ghina, sebagai nada musik, alat-alat musik di sebagian penafsiran. Dan ditafsirkan oleh ahli tafsir semakna dengan itu. Dan dimaklumi bahwa tafsir sahabat sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hakim di Ulumul Hadits dan selainnya, itu posisinya seperti hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharamannya. Karena itu dari kejahilan sebagian manusia untuk membolehkan musik, dia berpegang dengan pendapat sebagian ulama yang melemahkan sebagian hadits. Jadi saya katakan sebagian hadits. Iya. Dan itu pun ucapan yang melemahkannya tidak diterima oleh para ulama dari masa ke masa dan menyelisihi para ulama sebelumnya. Itu datang dari ijtihad seorang alim di Maroko sana, di Andalus, Maghrib, Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau keliru memahami hadits riwayat Al-Bukhari. Disangkanya riwayat Al-Bukhari itu terputus, padahal riwayat Al-Bukhari itu tidak terputus. Jadi di Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari berkata, wa qala Hisham ibnu Ammar qala haddatsana Sadaqa ibnu Khalid qala haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsana Qais qala haddatsana Atiyah ibnu Qais al-Kilabi qala haddatsana Abdurrahman ibnu Ghamn al-Ash'ari qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu wallahi ma kadzabani annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisahatin lahum fayatihim ya'ni al-faqir lihajatin fayaquluna irji ilayna ghadan fayubayyituhumullahu yada'u al-alam wa yamsahu akhirina kiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Itu teks haditsnya secara lengkap di Sahih Al-Bukhari. Jadi awalnya dikatakan wa qala Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar berkata, Imam Ibnu Hazm menganggap ini terputus. Iya. Dan itu keliru. Itu keliru dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sebab Hisham bin Ammar itu dari guru Al-Bukhari. Al-Bukhari berjumpa langsung dengannya, mengambil ilmu darinya. Iya. Jadi kalau seorang murid berkata, guruku berkata begini, itu apa yang dipahami? Bersambung atau tidak? Bersambung, orang memahami seperti itu. Iya. Nah itu terbukti dari riwayat-riwayat yang lain. Ya. Karena itu Abu Bakar Al-Ismaili di dalam mustakhratnya meriwayatkan hadits ini dan beliau bawakan dengan sanad yang bersambung. Dan diriwayatkan oleh imam yang lainnya juga dengan sanad yang bersambung kepada Hisham bin Ammar. Ya, maka tidak ada keterputusan di situ. Tidak ada keterputusan di situ. Selain daripada itu, Ibnu Hazm rahimahullahu taala itu beliau bukan orang yang diandalkan terkait dengan cacat-catat hadits dan mengenal nama-nama rawi. Sampai Ibnu Hazm itu beliau luput sebagian nama rawi yang tersohor
Seperti Imam Tirmidzi. Ada yang tidak kenal Imam Tirmidzi di sini? Semuanya kenal kan? Ibnu Hazm mengatakan At-Tirmidzi itu majhul, tidak dikenal. Karena buku Imam Tirmidzi belum sampai kepada beliau. Beliau jauh di Andalus. Padahal Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidzi, tidak ada yang tidak mengenalnya dari orang-orang yang mempelajari ilmu hadits belakangan ini. Iya. Maka ini dari ucapan Ibnu Hazm rahimahullah tidak diterima. Selain daripada itu, hadits ini telah disahihkan oleh Al-Bukhari, Abu Bakar Al-Ismaili, Ibnu Hibban, Al-Hafidh Al-Iraqi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, sebelumnya gurunya Ibnu Al-Mulakkin. Ya. Dan kalau dihitung nama-nama para ulama yang menguatkannya banyak sekali. Ya. Karena itu orang yang menolak hadits ini dengan mengambil satu ucapan Ibnu Hazm dan meninggalkan belasan ulama yang menguatkannya, yang mensahihkannya dari imam ahli hadits yang memang ahlinya dan bidangnya di situ. Ini hal yang tidak masuk akal. Dia tinggalkan ucapan para ulama ahli hadits, kemudian diambil ucapan satu orang dari alim yang keliru di dalam hal tersebut. Iya. Itu bukan cara berpikir yang bagus. Dan ini diikuti oleh sebagian orang-orang belakangan seperti Yusuf Al-Qardawi. Ya, dan Yusuf Al-Qardawi ini dia bisa saja hadits-hadits apa saja kalau dia tidak cocok dia bisa lemahkan. Yusuf Al-Qardawi. Ya. Masyaallah alafiyah. Dari perkara-perkara besar saja di tengah kaum muslimin, dari membolehkan pemberontakan, kudeta, itu semuanya madhabnya Yusuf Al-Qardawi. Ya. Di pemilu Israel itu ketika Perdana Menteri Israel Benyamin siapa itu? Ya. Menang 99,99%. Al-Qardawi berkhutbah. Saya dengar dari suaranya di khutbah. Dia berkata apa? Ini katanya 99% ini tidak ada seorang pun yang mencapai hal yang seperti ini. Ya. Andai kata Allah turun ke bumi lalu dipilih, Allah tidak akan mencapai suara sampai seperti itu. Naudzubillah. Maka kami memberikan tahiyat, ucapan selamat kepada Israel akan kemenangan. Itu Yusuf Al-Qardawi di khutbah. Kalau mau itu Yusuf Al-Qardawi akan dapat nanti yang begitu-begituan. Tapi seorang kalau dia cinta kepada kebenaran, ingin kebaikan, ya, hadits-hadits yang menjelaskan tentang haramnya musik itu adalah hal yang dimaklumi. Selain daripada itu, dinukil kesepakatan Imam 4. Semuanya sepakat tentang haramnya musik, alat-alat musik. Iya. Dan sebagian ulama menukil kesepakatan ulama keseluruhan, seperti Abu Bakar Al-Ajurri dan selainnya. Karena memang tidak ada yang menyelisih kecuali orang belakangan saja. Kecuali orang-orang belakangan. Karena itu ini dari masalah bukan dikatakan, oh ini ada dua pendapat, boleh ikut ini, boleh ikut itu. Tidak. Ini masalah dalilnya jelas. Iya, apalagi melemahkan hadits di Sahih Bukhari itu bukan sembarangan. Sahih Bukhari ini rujukan umat Islam. Iya. Yang menghafal dan mempelajari Sahih Al-Bukhari itu seluruh ulama ahli hadits yang datang setelahnya mengetahui Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau para imam hadits tidak ada yang berbicara tentang hadits Ammar, Hisham bin Ammar itu artinya hadits itu dianggap syah oleh seluruh ulama yang datang setelah Al-Bukhari. Karena tidak ada di buku-buku yang mengkritik Al-Bukhari. Ada buku-buku mengkritik Bukhari seperti buku Ad-Daruqutni, Abu Mas'ud Ad-Dimaski, ya, Abu Ali Al-Jayyani dan sebagainya. Dan tidak ada seorang pun yang mengkritik hadits itu di kalangan para ulama ahli hadits tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang keliru di dalam jalan ini. Musik itu, naudzubillah, banyak sekali kerusakan-kerusakan di dalamnya. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, tidak ada yang melakukan
dari musik atau memperdengarkan alat-alat musik itu kecuali orang fasik di sisi kami di sini. Imam Malik rahimahullah. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i bahwa musik itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Dan lihat saja, orang-orang seperti Yusuf Al-Qaradawi yang membolehkan musik, nanti bolehkan ini, ujung-ujungnya dia akan membolehkan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Abu Salah Abdahu yang cerita saja, dan mudah-mudahan merayakan ini kita semua diakui oleh umat dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang silahkan aku tidak memadamkan api yang besar itu. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361. Terkait dengan perayaan Maulid, orang yang merayakan Maulid karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan menganggap bahwa yang tidak merayakan Maulid berarti kurang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Benarkah seperti itu? Maka di sini saya ingin mengajak kaum muslimin untuk merenungkan. Ada 3 renungan dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Renungan yang pertama, ketahuilah, sesungguhnya ulama ahli sejarah Islam itu sepakat tahun dan bulan wafatnya Rasulullah SAW adalah Rabiul Awal. Dan mayoritas ulama berpendapat di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini pendapat yang kuat yang dipegang oleh mayoritas ulama ahli sejarah Islam. Sedangkan hari lahir beliau sendiri yang disepakati hanyalah Amul Fil, tahun gajah. Tahun di mana tentara bergajah datang menyerang Ka'bah dan Allah hancurkan mereka. Lalu kemudian ulama beda pendapat dalam banyak sekali perbedaan. Kapan bulan beliau lahir dan kapan tanggalnya? Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Safar, ada yang mengatakan Ramadan, dan ada yang mengatakan bulan yang lain. Tanggalnya pun mereka berbeda-beda pendapat. Jadi lebih banyak perbedaan pendapat tentang bulan dan tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan bulan dan tanggal wafatnya Rasulullah SAW. Artinya jemaah sekalian, kalau kita kembali kepada sejarah, sesungguhnya bulan Rabiul Awal itu, khususnya tanggal 12-nya, adalah bulan dan hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan Rabiul Awal dan tanggal 12 sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka andai boleh merayakan, sesungguhnya kita bersedih lebih pantas daripada bergembira. Karena jemaah sekalian, ketika seorang muslim mengingat kematian Rasulullah SAW, tentu dia akan bersedih. Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita kehilangan misalkan orang yang kita cintai telah wafat mendahului kita, maka kita sangat sedih. Maka untuk meringankan kesedihan kita, di antara caranya yang paling bagus adalah ingat kematian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kematian Nabi Muhammad SAW adalah musibah terbesar bagi kita daripada sekedar kematian orang yang kita cintai. Sebab seorang muslim harus lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada siapapun. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka kematian Nabi Muhammad SAW tentu harus membuat kita lebih sedih daripada kematian siapapun. Dan mengingat kematian beliau adalah termasuk cara terbaik untuk meringankan kesedihan kita ketika kehilangan orang yang kita cintai saat ini. Dan beliau bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaib." Apabila seorang dari kalian tertimpa musibah, maka ingatlah musibahnya kehilangan aku, kematianku. Karena itulah sebesar-besar musibah bagi seorang muslim. Jadi seharusnya kita bersedih ketika kita ingat kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun tentu tidak ada dalam Islam perayaan hari kesedihan seperti hari ratapan kematian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap Al-Husain di setiap bulan Muharram. Tidak pula ada hari perayaan kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat. Makanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika pertama mendatangi kota Madinah, beliau melarang kaum muslimin untuk melakukan perayaan apapun selain Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima bi khairin minhuma Idul Adha wa Idul Fitri." Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian dengan dua yang lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri. Artinya, Nabi SAW melarang hari raya atau hari yang dirayakan setiap tahun, apapun itu selain Idul Adha dan Idul Fitri. Dan beliau juga mengingatkan, "Inna likulli qaumin idan fahadha iduna." Setiap kaum memiliki hari Id, hari perayaan. Dan inilah hari raya kita, hari Idul Adha atau Idul Fitri. Artinya kita nggak boleh tambah-tambahkan perayaan-perayaan yang Nabi SAW tidak ajarkan kepada kita. Ini renungan yang pertama. Renungan yang kedua jemaah sekalian, ketahuilah, ketika Nabi SAW ditanya dalam hadis yang masyhur tentang puasa di hari Senin, di antara sebabnya beliau mengatakan, "Fihi wulidtu." Pada hari Senin aku dilahirkan. Maka Rasulullah SAW berpuasa. Dan puasa jemaah sekalian, itu lawan daripada Id. Lawan dari hari perayaan. Makanya di hari raya Idul Fitri haram berpuasa. Di hari raya Idul Adha haram berpuasa. Maka Rasulullah SAW seakan memberi isyarat kepada kita. Hari kelahiran beliau bukan hari perayaan. Maka beliau berpuasa. Andai boleh kita berdalil dengan hadis ini untuk merayakan hari kelahiran beliau SAW, maka ikutilah seperti yang beliau amalkan, yaitu berpuasa sunnah setiap Senin. Jangan kita buat dengan cara yang lain. Dan ingat,
Ini khusus beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada anjuran kita berpuasa di hari kelahiran kita. Apalagi merayakannya. Tidak ada anjuran sama sekali. Itu bukan ajaran Islam. Kalau itu ajaran Islam, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Karena itu tugas beliau. Tugas beliau adalah mengajarkan semua ajaran Islam. Tidak boleh ada yang tersisa kecuali beliau harus ajarkan. Itu tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini sudah sempurna. Berarti sudah sempurna yang beliau ajarkan. Segala kebaikan tidak ada yang tertinggal. Dan ini yang dipahami oleh para ulama. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ma lam yakun yauma idin dinan, fala yakunul yauma dinan." Apa yang di hari Nabi SAW hidup bukan bagian dari ajaran agama, pada hari ini tidak mungkin menjadi bagian dari ajaran agama. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kesempurnakan untukmu agamamu. Sudah sempurna, nggak perlu ditambahi, jangan pula dikurangi. Dan itu juga berarti Rasulullah SAW telah mengajarkan segala kebaikan. Jadi, beliau berpuasa mengandung isyarat. Itu bukan hari perayaan, tapi puasa. Itu pun di hari Senin. Jangan kita rubah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini renungan yang kedua. Renungan yang ketiga, jemaah sekalian. Kita semuanya sepakat dan harus sepakat. Anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para istri beliau adalah orang-orang yang paling cinta kepada beliau. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Merekalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan paling baik dalam mengamalkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sepakat itu. Faktanya jemaah sekalian, istri dan anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan maulid beliau. Baik selama beliau hidup maupun setelah beliau wafat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak pernah sedikit pun merayakan maulid beliau. Tidak selama beliau hidup, tidak pula setelah beliau wafat. Karena beliau tidak pernah mengajarkan itu kepada mereka. Bahkan generasi berikutnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan murid-murid langsung mereka tidak pernah sedikit pun merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula mengajarkan kepada umat ini untuk merayakannya. Apa mungkin kita yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mereka? Enggak mungkin. Mustahil jemaah sekalian. Lebih tidak mungkin lagi kita yang lebih baik dalam mengamalkan ajaran Islam daripada mereka. Enggak mungkin. Mereka yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mereka yang lebih berilmu terhadap ajaran beliau, dan mereka yang lebih baik dalam pengamalan terhadap ajaran-ajaran beliau. Dan mereka sedikit pun tidak mengajarkan kepada kita atau mencontohkan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu dari mana jemaah sekalian asal perayaan ini? Ketahuilah, ini terjadi jauh sepeninggal Nabi Muhammad SAW, yaitu di abad ke-5 Hijriah. Siapa yang pertama merayakannya? Dinasti Ubaidiyah Syiah yang ketika itu berkuasa di Mesir. Yang menipu manusia, mengaku sebagai Fatimiyah, keturunan Fatimah putri Rasulullah SAW. Dan mereka menyiksa, menzolimi masyarakat dan ulama ahlus sunnah di Mesir ketika itu. Dan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, pahlawan Islam yang meruntuhkan dinasti ini sebelum beliau berhadapan dengan pasukan salib. Karena beliau khawatir ketika beliau berjihad melawan pasukan salib dari Eropa, orang-orang Syiah akan menikam beliau dari belakang. Karena beliau sudah tahu orang-orang Syiah selama ini membantu pasukan salib. Ini luar biasa jahatnya orang-orang Syiah itu. Maka pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan dinasti Ubaidiyah Syiah yang mengaku Fatimiyah di Mesir. Makanya jemaah sekalian, di buku-buku Syiah itu Salahuddin Al-Ayyubi
adalah musuh besarnya Syiah. Suka mereka jelek-jelekan. Padahal di buku-buku kaum muslimin selalu dipuji atas kepahlawanan beliau dan kesolehan beliau rahimahullah. Ada yang mengatakan yang pertama mengadakannya adalah seorang raja yang saleh karena mendapatkan nasihat dari seorang ulama yang berilmu di masanya, yaitu Raja Irbil, sebuah wilayah kecil di Mosul, Irak, yang bergelar Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukaburi. Tapi pendapat ini kurang tepat, karena beliau ini berkuasa baru di pertengahan abad ke-6 Hijriah. Sedangkan Ubaidiyah ini sudah mulai berkuasa dari akhir abad ke-4, kemudian selama abad ke-5 Hijriah, sampai di abad ke-6 Hijriah baru mereka runtuh. Maka yang tercatat dalam sejarah, mereka telah mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di abad ke-5 Hijriah. Jadi mereka yang pertama, orang-orang Syiah. Dan ini juga diterangkan dalam sebuah buku yang sangat bagus, ditulis oleh Syekh At-Tuwaijiri ketika beliau mengambil gelar S2. Jadi tesis master beliau berjudul Al-Bid'ah Al-Hauliyah, bid'ah tahunan. Di antaranya beliau sebutkan di bulan Rabiul Awal adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membahas secara detail tentang sejarah awal terjadinya Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang harus kita pahami. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, dan murid-murid langsung mereka, sama sekali tidak pernah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak pula pernah mengajarkan kepada kita. Ini hal yang baru diada-adakan, yang bid'ah dalam agama. Dan Nabi kita yang mulia SAW telah mengingatkan, Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka ingatlah, yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi apa gunanya kalau amalan tersebut tertolak? Itulah sebabnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak mengamalkannya, karena mereka tahu itu adalah amalan yang tertolak. Sampai di sini jemaah sekalian sudah terlarang. Apalagi kalau dalam perayaannya ada maksiat-maksiat yang lain. Tentu lebih parah lagi jadinya. Seperti ada campur baur laki-laki dan perempuan. Ada lagu-lagu dan musik. Mungkin juga menampilkan penyanyi-penyanyi yang tidak menutup aurat, yang tampil di hadapan kaum laki-laki. Mungkin juga ada zikir-zikir dan cara berdoa yang Nabi SAW tidak ajarkan. Mungkin juga ada para da'i yang menyampaikan hadis-hadis palsu. Ini menambah kemungkaran. Maka jemaah sekalian, ini sebagai renungan bagi kita. Sebagai penutup jemaah sekalian, pantas kita renungkan adalah masih terlalu banyak sunnah Nabi Muhammad SAW yang belum kita kerjakan, bahkan mungkin belum kita pelajari. Lalu kenapa kita masih mau melakukan yang bid'ah? Sementara terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang itu jauh lebih baik untuk kita kerjakan, yang sudah jelas pahalanya. Kok kita mau mengamalkan yang belum jelas, yang bahkan sudah jelas tidak ada dalilnya? Semoga menjadi renungan bagi kaum muslimin, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya dan memberikan hidayah kepada kita. Wabillahi taufik.